Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Ahmad Pratama dengan NPM 224050165 dari angkatan TS1 Teknik Mesin 2022. Saya akan membacakan materi LKMMPD kemarin. Satu dari Mas Dani Irawan, lahir pada tanggal 11 Maret 2000 di Jakarta. Angkatan S1 Teknik Mesin 2018. Mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh. 1. Berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses berpikir seseorang dengan kemampuan yang untuk menganalisa, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi, dan mencari solusi permasalahan. Tahapan berpikir kritis. 1. Fokus. 2. Beralasan. 3. Kualitas sumber informasi. 4. Situation atau situasi permasalahan. 5. Mengetahui arti-arti dari istilah. 6. Memeriksa kembali secara menyeluruh. Manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa. 1. Membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. 2. Mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. 3. Mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. 4. Membawa kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. 5. Membiasakan berpikir terbuka. 6. Mengomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada yang lainnya. Keterampilan berkomunikasi. Interaksi kepada penerima informasi, memberi informasi. Mendengarkan efektif antara lain. 1. Mendengarkan. 2. Pemahaman. 3. Mengingat. 4. Penafsiran. 5. Evaluasi. Pesan: jika berani jangan sampai takut, jika takut jangan coba nekat untuk berani. Pemateri 2 dari Mas Januar Ramadan, lahir di Cirebon pada tanggal 12 Januari 1999 dari angkatan S1 Teknik Mesin 2017. Pengembangan diri. 1. Mengenal diri sendiri. 2. Tahu yang harus dilakukan. 3. Lakukan yang kalian sudah tahu. 4. Evaluasi diri. 5. Terus berkembang. Konsep evaluasi diri. Jadi manusia yang senantiasa melihat dan ke dalam dirinya sendiri untuk menjadikan dirinya yang baik. 1. Jangan defensif. 2. Anti kritik. 3. Berkemauan kuat. 4. Banyak mendengar. Materi 3. Etika berorganisasi. Setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Ki Hajar Dewantara. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesedihan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati norma-norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok atau organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang terstruktur, bekerja sama, dan mempunyai tujuan yang sama. Etika berorganisasi jurusan Teknik Mesin. 1. 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 2. Solidaritas. 3. Mengedepankan demokrasi dan musyawarah. 4. Tanggung jawab. 5. Loyalitas. 6. Jujur. 7. Menghormati satu sama lain. Jika kita tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kita tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kita tidak bisa berjalan, merangkaklah. B.J. Habibie. Materi 4 dari Mas Rizky Bagus Permana. Perumusan gagasan awal. Perumusan proses, cara menentukan pernyataan yang ringkas dan tepat. Gagasan, suatu ide atau hasil pembicaraan dari seseorang atau kelompok. Awal, suatu permulaan. Tujuan, agar mampu melakukan kebutuhan organisasi. 2. Mampu merancang kegiatan atau program kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan kebutuhan organisasi. 3. Mampu meminimalisir kegiatan dengan baik. 4. Ambisius, yaitu dalam proses menentukan gagasan kita harus memiliki keyakinan yang teguh dan penuh dengan ambisi. 5.
kreatif, yaitu mampu memikirkan suatu hal yang menarik secara berbeda dan orisinil, serta berbeda dan orisinil. 6. Inovatif, yaitu mampu menemukan hal baru. Metode perumusan gagasan awal, analisis kondisi lingkungan, dan brainstorming. Perumusan gagasan awal. Batasan perumusan gagasan awal. Realistis, memungkinkan atau tidak apabila gagasan tersebut dilaksanakan secara nyata. Peran dan fungsi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan perumusan gagasan awal. Materi 5. Mekanisme persidangan. Sidang adalah pertemuan segenap anggota, dewan, majelis, atau publik untuk membicarakan suatu hal. 1. Salah satu penerapan konsep sidang di lingkup keluarga mahasiswa Fakultas Teknik adalah konsep KMFT. Adapun penerapan sidang di lingkup program 3. Macam-macam sidang. 4. Sidang pleno adalah yang dapat dihadiri oleh semua peserta untuk membahas dan memutuskan hal-hal. 4. Sidang komisi ialah pertemuan secara formal. 5. Sidang paripurna adalah sidang yang dapat dihadiri oleh semua peserta untuk mengesahkan hasil-hasil. Komponen persidangan. Pemimpin sidang, presidium. 2. Pemimpin sidang, presidium 1. Ada presidium 2 dan presidium 3. Peserta sidang, peserta penuh dan peserta peninjau. Pemimpin sidang 1 bertugas memimpin jalannya persidangan. Pemimpin sidang 2 bertugas membantu pimpinan sidang 1. Pimpinan sidang 3 bertugas sebagai motulensi persidangan. Kriteria pemimpin sidang: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempunyai dedikasi, tanggung jawab, dan memelihara nama baik keluarga mahasiswa. 3. Masih tercatat sebagai mahasiswa aktif. Tugas dan tanggung jawab pimpinan sidang. 1. Pimpinan sidang bertanggung jawab atas jalannya persidangan. 2. Pemimpin sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. Hak dan kewajiban pimpinan sidang. Hak: 1. Menghentikan pembicaraan dari peserta. 2. Memperingatkan peserta sidang. 3. Mengeluarkan peserta sidang. Kewajiban: 1. Membuka dan menutup sidang. 2. Men-skors sidang dengan persetujuan peserta sidang. 3. Mengesahkan hasil sidang. Hak peserta sidang. 1. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara. 2. Peserta peninjauan. Pelaksanaan interupsi. Interupsi hanya dilakukan selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban peserta sidang: 1. Mengikuti ketentuan tata tertib sidang. 2. Mengikuti dan menaati serangkaian acara. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.